Ini adalah glikoprotein. Nah, strukturnya terdiri dari 4 lapis, yaitu lapisan inti DNA ganda, kemudian kapsid bentuk ekosapentahedral yang mengelilingi lapisan inti, kemudian tegumen yaitu lapisan protein, kemudian ada envelope. Envelope itu yang permukaan paling luar. Jadi itu ada lapisan ganda lipid, kemudian ada glikoproteinnya. Kemudian hmm, it- untuk herpes itu terdiri dari 3 stadium. Itu stadium pertama itu infeksi primer, kemudian stadium kedua itu laten. Jadi laten itu istilahnya virusnya itu tidur, tidak mati. Jadi ada gejala dan ada yang terakhir itu adalah reaktivasi. Jadi ini pada membran mukosa oral dan genital ya. Kemudian stadium kedua ini laten. Virusnya masih ada, tapi dia hanya tidur, nggak mati. Meskipun sudah minum antivirus, tetap virusnya itu ada, tapi inaktif. Kalau ada pencetusnya, maka akan terjadi reaktivasi. Nah, pencetusnya itu bisa berupa stres, sinar matahari, demam, terus kecapean, perubahan hormon. Jadi pada cewek ya yang mengalami menstruasi, kemudian pada imunosupresi, baik mungkin imunnya turun karena B20, bisa juga karena mengkonsumsi imunosupresif. Jadi seperti steroid, kortikosteroid itu bisa menyebabkan rekurensi. Kemudian trauma. Jadi trauma bahan kimia, kemudian panas bisa menyebabkan reaktivasi HSV. Jadi ini patogenesanya ya. Jadi herpes simplexnya masuk ke epidermis, kemudian menuju ke saraf sensorik dan otonomik. Itu di epidermis ini menyebabkan kematian sel, ya. Ini bisa menimbulkan demam juga. Setelah itu virus akan mengalami stase laten. Kalau misalkan HSV1 itu di trigeminal ganglia. Sedangkan kalau HSV2 itu di ganglion sakral. Istirahatnya di situ, tidurnya di situ. Nah, ketika terjadi tadi ada trauma, ada stres, kecapean, demam, itu akan menimbulkan penurunan imun kan? Itu akhirnya terjadi reaktivasi. Reaktivasi ini akan memunculkan ya gejalanya sama. Gejala yang sama cuman mungkin lebih ringan. Dan HSV ini bisa menimbulkan komplikasi berupa encefalitis atau hepatitis. Bisa juga menyebabkan eh, nyeri pada saraf, neuropathic pain. Penyebarannya bisa melalui kontak langsung dengan penderita melalui salivaran droplet. Masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. Gejala prodromalnya ada demam, malaise, mialgia, sakit kepala, anoreksia, jadi nggak pengen makan, mual dan muntah. Terus ini
Ini gambaran umumnya ya. Kalau misalkan HSV1 pada rekarnya itu bisa menimbulkan labial herpes labialis, bisa juga intraoral herpes. Sedangkan kalau ini yang di genital. Jadi HSV1 menyebabkan infeksi pada bibir, mulut, dan wajah. Sedangkan HSV2 infeksinya pada oral, genital, serta mata. Yang pertama itu adalah gingivostomatitis herpetik primer. Itu infeksi HSV1 yang masih primernya ya. Biasanya pada anak-anak dan dewasa muda. Insidennya bervariasi, tandanya 70-80% memiliki antibodi HSV pada dekade kedua kehidupan. Menengah 20-40% pada kelompok umur yang sama. Jadi ini gejalanya. Jadi ini ada ulcer yang digerombol. Biasanya pada usia lebih dari 6 bulan. Inkubasinya lebih kurang 2 minggu. Ada prodromal demam. Jadi kalau misalkan ada pasien sariawannya banyak, terus mulut, kemudian kecil-kecil kan, terus ada demam, kemungkinan itu virus. Itu adalah salah satu cirinya. Kalau virus itu dia biasanya ada gejala prodromal, kemudian bentuk sariawannya itu kecil-kecil banyak, dan sariawannya itu dangkal. Diikuti lesi oralnya itu dan lesi oral dan kadang sirkum oral. Jadi bisa di dalam mulut, bisa juga di sekitar sirkum oral ya, di bibir itu bisa. Kemudian vesikelnya itu cepat pecah. Ulcernya itu dangkal karena terbentuk awalnya dari vesikel. Jadi ulcernya itu adalah ulcer sekunder. Kalau ulcer primer itu seperti traumatic ulcer, jadi dia lebih dalam. Kalau ini kan vesikel. Sebelum vesikel kemudian pecah, jadinya ulcer, bulan dangkal. Terus ada gejala demam, malaise, anoreksia, limfadenopati, dan sakit kepala. Kemudian, nah ini ekstraoralnya limfadenopati positif, nyeri sensitif. Intraoralnya itu multiple ulcer. Kecil, di ulcernya banyak. Dan bentuknya tuh semula tuh vesikel, kemudian ruptur jadi ulcer. Terus bisa terjadi gingivitis marginalis akut. Dan ini sebenarnya nggak diobati apa, cuman agak lama sih. Jadi bisa sembuh secara spontan, tidak membekas. Tapi meskipun sembuh, virusnya masih ada. Selain di rongga mulut, HSV1, HSV2 itu bisa juga menyebabkan eh, kelainan di kuku, di jari. Ini ya, namanya herpes Whitlow, herpetic Whitlow. Ini juga bisa sembuh sendiri sekitar 10-14 hari tanpa diobati. Diagnosanya itu dari riwayat perjalanan penyakit, kemudian kontak dengan penderita herpes. Ini kan menularnya droplet ya, apalagi pada anak-anak. Biasanya kan ada satu yang mungkin kena herpes, yang lainnya main bareng, itu bisa menular. Gambaran klinisnya tadi, kemudian pemeriksaan penunjangnya itu bisa sitologi dan serologi.
Jadi dari pemeriksaan sitologinya itu ditemukan uh, sel yang membesar dan intinya dan berinti banyak. Kalau dari serologi itu IgM dan IgG, imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Kemudian, nah, histologinya ditemukan multinucleated giant cell. Jadi sel yang besar, membesar dan intinya banyak. Jadi selnya itu buncit, ballooning. Bisa juga dengan biopsi, isolasi HSV, CR, ini yang tadi IgM dan IgG. Kemudian diagnosa bandingnya bisa dengan hand, foot, and mouth disease. Jadi ini juga ada di mulut kan. Sariawannya juga sama-sama virus, sama-sama ada di mulut. Terus recurrent atau stomatitis. Jadi ras, tapi yang bentuknya kecil-kecil. Bisa juga varicella. Varicella itu cacar air. Varicella ini awalnya dari suster. Primernya suster itu varicella. Bisa juga itu alergi. Alergi juga bentukannya ulcernya banyak. Kalau yang herpes labialis itu erythema multiforme. Diagnosa bandingnya. Kemudian tadi penularannya kontak langsung. Komplikasinya itu kalau primer itu pneumonia dan meningitis. Terapinya untuk yang herpes, suportifnya itu ya makanan lunak, kemudian multivitamin dan mineral, kemudian bed rest. Bed rest dan diusahakan isolasi ya. Jadi anaknya nggak boleh main dulu kan. Kemudian terapinya rehidrasi, mempertahankan keseimbangan elektronik dan cairan. Kemudian antiseptiknya obat kumur karena kan ulcernya itu seluruh rongga mulut kan banyak multiple ulcer. Kemudian untuk mengurangi nyeri bisa menggunakan analgesik. Kemudian antipiretik kalau ada demam dan antivirus. Antivirus ini diberikan pada 72 jam pertama. Jadi ketika stadium masih ada vesikelnya itu diberikan antivirus. Jadi kalau sudah seminggu itu sudah tidak perlu lagi antivirus. Kecuali ada ulcer baru atau ada vesikel baru. Itu bisa diberikan antivirus. Karena itu masih masa akutnya. Kalau sudah masa kronis nggak perlu pakai antivirus. Jadi cuma pakai multivitamin aja, imunomodulator, sama ya itu aja. Terus prognosanya sangat baik karena bisa sembuh sendiri 10-14 hari dan terjadi fase remisi atau laten. Itu yang primer. Nah, ini yang sekunder. Nah, sekunder ini bentuknya ada dua, yaitu herpes labialis dan intraoral herpes. Intraoral herpes itu bentukannya sama seperti herpes primer. Jadi herpes labialis rekuren dan herpes intraoral rekuren. Ini kekambuhannya 20-40%. Tadi itu penyebabnya ya, bisa reaktivasi lagi. Kemudian yang ini herpes labialis rekuren. Sama bentukannya jadi ada vesikel dan dia mengumpul di labial. Gejala prodromal ada rasa terbakar, demam juga ada, terus bengkak pada lesi pembentukan kelompok vesikel kecil. Jadi ada vesikel yang mengumpul. Dan kalau pecah jadi ulcer. Penyembuhannya 7-10 hari. Dan tidak ada bekas kalau sudah sembuh. Sedangkan ini yang intraoral herpes.
sama bentukannya seperti yang primer, menyampaikan pada anak biasanya, yang intraoral. Vesikelnya 1 sampai 3 mili, pecah, kemudian kelompok makula eritematus yang bersatu dan sedikit besar. Jadi kadang sariawannya itu kelihatan membesar, padahal itu sebenarnya hanya kumpulan ulcer yang kecil-kecil menyatu jadi kelihatan besar. Dan demam febris penyebabnya 7 sampai 10 hari. Kalau misalkan tanpa obat. Dan cirinya lagi kalau virus, virus itu biasanya bedanya dengan yang ras ya. Kalau virus biasanya bisa muncul di mukosa yang berkeratinisasi, jadi bisa muncul di gingiva, di palatum. Kalau yang ras murni biasanya enggak, hanya di mukosa bukal, gitu kan. Bukan yang berkeratinisasi. Nah, terus perbedaan antara yang primer sama yang sekunder, yang rekuraran itu ya. Pada pemeriksaan serologi, IgG dan IgM. IgM itu untuk yang fase akutnya, dan IgG itu untuk yang fase kronisnya. Pada pemeriksaan, kalau dia baru pertama, pemeriksaan IgG itu negatif, IgM-nya positif. Itu berarti dia baru pertama kali kena. Beda kalau misalkan dia recurrent. Kalau recurrent pasti IgG-nya positif. Karena sudah ada antibodinya. Dia sudah pernah terpapar, kemudian reaktivasi, jadi sudah terbentuk antibodi. Itu bedanya di pemeriksaan serologi. Ini ya tadi itu ada di ganglia trigeminal untuk HSV1 dan ada di sakral untuk yang HSV2. Kemudian biasanya infeksi rekaran itu lebih ringan karena sudah ada imunitas, sudah ada antibodinya. Diagnosanya berdasarkan karakteristik gambaran klinis dan riwayat, kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Ini adalah tata laksananya mengobati gejala yang ada. Kemudian kita pertimbangkan juga faktor eh, status imunnya. Orang yang imunnya imunokompeten sama yang imunosupresi itu kan beda. Kompromis itu beda pengobatannya. Kemudian meskipun sama-sama diberikan antivirus. Kemudian untuk pasien yang alergi asiklovir itu pun juga kita perlu perhatikan. Kalau dia alergi asiklovir ya jangan beri asiklovir. Kemudian prodromal, kita pemberian obat antivirusnya itu kita perhatikan juga dia datang ke kita itu pada hari keberapa infeksinya. Kalau sudah seminggu yang lalu kenanya, ya berarti tidak perlu diberi antivirus. Hanya support saja. Kemudian interaksi obat ini uh, jadi antivirus dengan obat yang lain. Jadi usahakan uh, obat yang diberikan itu tidak saling istilahnya malah berefek untuk membahayakan pasien. Misalkan pemberian asiklovir dengan ibuprofen itu bisa berefek uh, parah ke pasien. Kalau untuk antipiretik pakai itu aja, acetaminophen aja, paracetamol. Tapi kalau memang itu ya, kalau memang pasiennya alergi juga sama paracetamol. Dan kontraindikasi berarti pada pasien-pasien yang tadi itu alergi, ada gagal ginjal, berarti kita perlu konsulkan ke internal, spesialis penyakit dalam. Yang paliatifnya tadi antipiretik, antiseptik,
Kemudian analgesiknya kita bisa pakai benzodiazepin, CL, atau Verde, dan juga dengan diklonil hidroklorid. Ini sistemiknya pakai acetaminophen kecuali pada pasien yang alergi. Ini suportifnya pakai suplemen multivitamin, imunomodulator bisa digunakan, jadi semacam Stimunos itu bisa menggunakan itu juga. Ini untuk agen antivirusnya, jadi kalau misalkan kayak herpes labialis kita pakai yang topikal aja yang salep. Tapi kalau misalkan yang eh, PHGS, primer hepatic gingostomatitis atau eh, intraoral herpes, kita bisa pakai yang acyclovir yang minum ya oral. Frekuensinya dan durasinya tergantung dari keparahan lesi. Kemudian ini, kalau misalkan ya, acyclovir itu cukup aman, acyclovir aman. Tapi kalau misalkan pasiennya ada alergi, kita ganti dengan Fuscarnet. Ini untuk pasien AIDS atau pasien dengan gangguan imun. Antibiotik jika diperlukan. Kalau enggak usah. Karena ini kan virus ya, jadi harusnya pakainya antivirus, bukan antibiotik. Bukan dikit-dikit langsung hantam antibiotik. Kita lihat dulu kasusnya apa dulu. Prognosanya sangat baik, kebanyakan sembuh cepat. Kemudian berlangsung lama pada pasien HIV. Kalau HIV kan otomatis ada imunokompromis ya. Biasanya lama atau sering berulang, sering kambuh. Dan lesi ini juga bisa menimbulkan resiko untuk timbul rasa sakit dan terbakar tajam menetap yang disebut post-herpetic neuralgia. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, sebenarnya lesinya sudah sembuh, tapi pasien yang merasakan nyeri, berarti kita konsulkan ke saraf, spesialis saraf ya. Kalau keluhan di rongga mulut sudah tidak ada, kita konsulkan ke saraf. Nah, sudah selesai, ada yang mau ditanyakan? Masih lama waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Hmm. Jadi yang di tata laksana itu, Dok, kan kalau misal penggunaannya kan asiklovir kan, Dok. Nah, kalau misalkan pasiennya kontraindikasinya alergi asiklovir, penggunaannya foscarnet. Nah, terus juga ada antibiotik jika diperlukan. Itu biasanya penggunaan antibiotik itu indikasinya kalau apa, Dok? Biasanya, Dok. Antibiotik, kalau misalnya ada yang menjurus ke infeksi bakteri. Jadi kalau hanya murni virus, ya sudah virus aja. Hanya diberi antivirus. Kalau kita sudah yakin, oh ini penyebabnya herpes. Kalian ada pemeriksaan penunjang. Serologi tadi itu IgG, IgM. Jadi kalau sudah itu hasilnya positif, ya sudah kasih kasih clovir aja. Selama pasiennya tidak alergi. Kalau misalnya pasiennya alergi, kemudian di tempat tugas nanti ya, misalkan tidak ada foscarnet, ya ini kan bisa sembuh sendiri. Kita kasih multivitamin, kemudian eh, tadi suplemen imunomodulator sama ya pastinya harus isolasi dulu kan biar tidak menularkan yang lain. Itu aja, istirahat yang cukup, bed rest, pasti akan sembuh sendiri meskipun tanpa diobati. Kalau misalnya pasiennya alergi dan di situ kita tidak ada foscarnet, karena jarang sih yang di rumah sakit pun jarang ada foscarnet.
Hmm, kerjakan aja. Nanti biar puisi. Ada lagi? Atau sudah jelas? Ada lagi mau ditanyakan? Sepanjang ini waktu sejam. Jam lagi. Hmm. Acyclovir itu bisa digunakan untuk virus RNA atau tidak? Eh, ketua kelasnya bisa enggak? Hadir dok. Ya, Ya, tidak tahu dok. kira-kira acyclovir bisa enggak diberikan pada virus yang RNA? Ini kan virus DNA. Nggak bisa dok. Bisa. Ya dok. Contoh virus RNA apa? COVID dok. COVID. Selain COVID, banyak itu. Ayo, sekretarisnya mana? Virus RNA selain COVID apa? Sangat banyak ini pasiennya ini. Dok saya boleh jawab lagi nggak dok? Apa? Saya boleh jawab lagi nggak dok? Hah? Nggak dengar. Virus? Saya boleh jawab. Ya. Uh, Flu dok. Hah? Flu. Virus apa? Influenza. Influenza dok. Tuh. Hmm. Lainnya Hepatitis dok. yang belum ada sih obatnya sih. Virus RNA, virus HIV itu RNA juga ya, HIV. Itu nggak bisa diobati dengan acyclovir. ARV yang ada pun itu sebenarnya tidak mengobati juga. Jadi dia hanya menurunkan jumlah virulent, jadi jumlah virusnya diturunkan. Tapi eh, benar-benar membunuh semua virusnya enggak. Eh, mau tanya lagi. Iya. Bisa Kak, orang tuh kena dua virus sekaligus. Jadi HSV1 sama HSV2. Salah. Bisa enggak?
Contoh kasus ya. Contoh kasus. Bisa enggak? Muhammad Rafa, bisa enggak? Pasien kena HSV 1 dan HSV 2 sekaligus. Kalau menurut saya bisa sih, Dok. Bisa. Oke. Sekarang kita lakukan soal bentar ya. Ini yang pertama aja. Sini kelihatan enggak ini? Kasus pertama. Kebaca enggak? Terbaca? Tampilannya masih di PPT, Dok. Oh, masih belum ya? Iya, Ya. Dok. Eh. Nah, ini ya. Ber, bawa ke sini itunya, Ber. Ini nah, adalah lesinya. Kira-kira diagnosanya apa? Penyebabnya apa? Terus pemeriksaan penunjangnya apa? Tadi kan sudah baca narasinya kan? Kira-kira diagnosanya apa? Penyebabnya apa? Terus pemeriksaan penunjangnya apa? Yang narasi seperti tadi. Jadi lesinya itu ada yang di mulut, ada juga yang di badan, dan juga ada yang di genital. Cuma di sini ada fotonya yang di genital. Aji Sasiko, kira-kira diagnosanya apa? Ci, itu gimana? Kertasnya. Sini, sini, sini. Sama stempelku. Sudah kulihat kok. Kalian bicarakan bentar ya. Sudah. Nah, ini Aji. Hadir dokter. Kira-kira apa diagnosanya pada pasien seperti itu? Suspeknya apa? HSP 1 dokter. Ini ada di lidah dan ada juga di genital. Jadi badan juga.
Ya, Pak Anies, kira-kira apa diagnosanya? Ya dokter, Hah? bisa dilihat Diagnosanya apa kembali, kira-kira? bisa Apanya? dilihat kembali, bisa dilihat kembali ke dokter untuk tulisannya tadi dokter belum sempat dibaca. Narasinya? Ya, oke. Duh, malah ada bintik. PSV1 dokter, simplex virus 1 karena dialami di Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Rahmania, mana Rahmania? Rahmania Rizky. Hadir dok. Ya, pemeriksaannya apa kira-kira? Tadi, kira-kira pemeriksaan apa? Pertama itu sebelumnya pertama-tama itu dok harus melihat karakteristik eh, gambaran klinis dari penyakitnya, terus sama riwayatnya dok. Terus, kalau seperti ini, gambaran klinisnya apa? Kalau menuliskan deskripsi lesinya, Untuk klinisnya itu terdapat lesi pada pangkal lidah dok. ada lesinya apa lesinya? Lupa apa? Maaf dok. Ini permintaan teman dok. Di dosen yang ya, lesinya apa? Deskripsi lesinya, Rahmania tadi. Tadi kan karakteristik dari lesinya. Oke, sekarang deskripsinya apa? Ada gambaran seperti ini. Apa yang kamu tuliskan? Deskripsi lesi. Terdapat lesi putih dok di lidah, di ujung lidah, di pangkal lidah. Ini kalau kalian nanti ada petugas, dapat soal, deskripsikan lesi. Maka kalian harus lihat lesinya itu apa dulu. Ulcer kah? Vesikel kah? Atau dia berupa fisur? Kalau ini kan lesinya apa? Ulcer. Oke. Ulcer karena dia jumlahnya lebih dari satu, berarti dia ulcer multiple. Ya, ulcer multiple di mana lokasinya? Ini kan di lidah, di dorsumnya, di dorsum lidah. Jadi kalian harus istilahnya deskripsi lesinya tuh harus rinci.
bentukannya apa, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, terus area sekitarnya bagaimana, apakah di sekelilingnya ini ada kemerahan atau enggak, di sebelah mana kanan kiri, lesinya nyeri atau tidak. Itu kalau deskripsi lesi itu harus seperti itu. Jadi bukan lesi ada di lesinya apa dulu. Kemudian ini diagnosanya kita lihat berdasarkan dari pemeriksaan penunjang. Karena ini lesinya banyak kan, lebih dari satu, dan pasiennya itu ada demam, dan pasiennya itu bekerja di pub ya, malam hari, maka kita curiganya ini adalah eh, herpesnya itu ada, lesinya ada di rongga mulut dan juga ada di genital. Berarti kita harus cek dua-duanya, HSV1 sama HSV2, IgG sama IgM. Ya, kalau misalkan IgG-nya itu positif, dua-duanya HSV1 HSV2, berarti pasiennya sudah pernah mengalami ini lebih dari sekali. Kalau yang pertama kan otomatis IgM-nya saja yang positif. Dan kalau ini sampai IgG-nya juga positif, berarti dia adalah paparan yang kedua atau yang berikutnya. Berarti bukan lagi herpes yang pertama, bukan lagi yang primer. Ya, tadi kan bisa ya HSV1 tapi munculnya di genital. Bisa juga munculnya di HSV2, bisa juga di mulut. Itu biasanya pada pasien yang melakukan oral sex. Ya. Jadi yang harusnya di mulut bisa di genital, harusnya di genital bisa muncul di mulut. Jadi anamnesa itu harus jeli. Kalau pasien ini hasil pemeriksaannya itu dia positif HSV1, HSV2. Ya. Terus yang tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Masih panjang waktunya. Fitri Handayani. Mana Fitri? Hadir dong. Tadi diagnosa bandingnya dengan ras. Gimana kamu bedakan dengan ras? Perbedaan antara virus herpes sama ras. Sudah pernah tahu itu kan ras kan? Stomatitis rekaran atau stomatitis. Sariawan berulang. Sudah dapat materinya belum?
RAS belum dapat sama sekali. Oh, itu virus yang pertama. Tadi sudah saya jelaskan. Siapa tadi? Fitri. Iya dok. Bedanya kau bisa bedakan ini HSV virus ataukah eh, RAS atau sariawan biasa, tapi berulang juga. Ini kan juga bisa berulang. Gimana cara membedakannya? Izin menjawab dok, kalau dari virus sendiri itu dia bisa muncul di mukosa yang berkeratin, tapi kalau untuk keras sendiri dia munculnya di bagian yang lunak seperti bibir dok. Terus yang lainnya, selain itu, apalagi bedanya? Alia, bedanya Pak Alia, selain dikeratin, Alia, tadi ya, Iya, ada dok. bedanya apa selain bisa munculnya dikeratin kalau yang virus? Apa tadi sudah saya jelaskan? Untuk virus sendiri itu ukurannya kecil-kecil dan juga jumlahnya lebih banyak dok. Hmm? Kurang keras. Untuk yang virus itu juga jumlahnya banyak dan juga ukurannya kecil-kecil dok. Banyak dan kecil-kecil. Ras herpetiform itu juga bisa kecil-kecil dan banyak. Karyawannya juga banyak, kecil-kecil. Bedanya apa? Jadi betul lihat, kamu bisa tahu, oh ini virus ini kayaknya. Jadi sudah tahu nanti kalau virus berarti pemeriksaannya harus apa-apa-apa. Jadi bukan pasien dijadikan dicoba. Apa tadi selain dikeratin, Sifni, Iya dokter, apa Sifni? itu Oh dok. ada Sifni 1, Sifni 2. Iya dok, soalnya mikrofon yang di laptopnya rusak. Jadi mikrofonnya pakai Zoom yang dari HP dok. Oh, oke. Apa Sifni? Kalau misalnya yang herpes itu dia infeksinya infeksi lokal. Jadi kayak di mukosa, di genital atau di kulit. Nah kalau misalnya virus RAS itu dia menyerangnya dari ke sistem kekebalan tubuh langsung. Kalau yang ras, Iya, loh, emangnya virus bukan kekebalan tubuh, Pak? Kalau imunnya turun kan beraktivasi. itu dok bisa menyerang sel-sel sistem kekebalan tubuh dok. Nah ya, kalau misalkan anu kan sel-sel kekebalan tubuhnya kan juga diserang. Kalau dia imunnya turun otomatis muncul lagi gejalanya. Kalau imunnya bagus, virusnya tidur. Hmm. Ini dari gambaran klinis ya, dari klinisnya. Kalau imun kita lihatnya kan nggak terlihat kan kalau imun gitu. Kita lihat dari klinisnya. Jadi begitu ada pasien, kamu bisa membedakan, oh ini ras, oh ini virus. Virus apapun. Oh ini alergi. Bisa membedakan itu. Nadia, apa bedanya virus sama ras?
Kok diam? Ya, hadir, Dok. Hmm? Ini belum ganti hari ini. Erga Rizky, bedanya apa? Virus sama ras sama ini tadi ada. Oh, tadi apa bedanya? Nggak dengar. Nggak ada suaranya mana? Mana suaranya tadi, Erga? Hah? Ulcernya itu dangkal. Karena ini adalah ulcer sekunder. Jadi dangkal. Jadi ulcernya itu rata. Karena dia kan dari vesikel pecah. Jadi kayak misalkan kalian pernah kena minyak goreng, nggak ada. Nggak ada apa semua. Kalau misalkan kena minyak panas, itu kan melepuh. Begitu melepuhannya itu pecah, kan datar aja itu. Hanya permukaan. Sama seperti vesikel ini. Jadi ketika vesikel ini pecah, akan terbentuk ulcer yang dangkal. Itu bedanya virus sama ras, sama alergi. Ya, ulcernya itu dangkal. Kemudian pada virus biasanya ada gejala prodromal. Jadi pasien merasa demam, meriang, nggak enak badan, gitu kan. Biasanya seperti itu kalau pada virus. Jadi ketika kalian anamnesa pasien dan pasien mengeluhkan ada demam sebelumnya, kemungkinan itu virus. Baru pemeriksaan klinisnya. Ya, itu nanti akan kalian bawa terus kalau kalian lulus jadi dokter gigi. Untuk siapa lagi ini? Sarah, apakah semua eh, apakah infeksi herpes ini harus selalu diberi asiklovir? Sarah, begitu kamu diagnosa, oh ini virus herpes, apakah harus diberi asiklovir? Selalu diberi asiklovir atau tidak?
Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Sarah? Nggak mesti, Dok. Hmm? Apa? Enggak, Dok. Enggak. Kapan enggaknya, kapan harus diberi? Dicek dulu kalau pasiennya alergi asiklovir, baru ganti pakai Foscarnet. Kalau misal pasien tidak alergi, apakah harus diberi asiklovir? Mungkin enggak, enggak, Dok, karena tergantung keparahannya. Tergantung keparahannya. Andi Aulia, Ya dokter. apakah infeksi herpes ini harus diberi asiklovir? Tidak juga dokter. Hmm? Jadi saya setuju dengan Sarah. Tergantung keparahannya. Mungkin kalau misalnya dia masih awal-awal bisa dikasih asiklovir. Tapi kalau mungkin sudah lama terus dia baru periksa ke dokter tuh, soalnya kan obatnya ini dia untuk mengatasi infeksi virus itu masuk ke sistem imun ya. Seperti itu dokter. Maksudnya maksud ke sistem imun gimana? Jadi dia untuk mencegah kekambuhan infeksi virus herpes untuk organ apa daya tahan tubuh. Memang untuk daya tahan tubuh diberi asiklovir. Kenapa bukan imunomodulator? Asiklovir loh antivirus. Kenapa bukan imunomodulator? Untuk meningkatkan imun. Rizaldi, kira-kira diberi asiklovir atau enggak kalau herpes? Harus selalu diberi atau tidak? Tidak selalu dok, tergantung waktunya dia mengalami herpes itu. Apakah dia mengalami herpes itu baru-baru saja, itu mungkin bisa diberikan acyclovir, dan apabila sudah lama dia mengalami herpes ini mungkin bisa diberikan multivitamin dok. Hmm. Jadi tergantung waktunya. Jadi kalau masih fase awal, masih fase akut, kita beri asiklovir. Tapi kalau sudah fase kronis, berarti kan sudah terbentuk antibodi. Tidak perlu pakai asiklovir lagi. Cukup kita beri suportifnya aja, multivitamin atau imunomodulator. Kalau misalkan bisa ditambahkan obat kumur, jadi waktunya ya harus di fase akut. Jadi kalau misalnya pasien masih ada gejala demam, itu bisa pakai asiklovir, diberikan antivirus. Tapi kalau hanya tinggal sisa-sisa sariawan aja, diberi aja obat kumur, diberikan vitamin biar penyembuhannya cepat, diberikan imunomodulator biar imunnya meningkat. Jadi tidak selalu harus diberikan asiklovir. Pemberian asiklovir itu biasanya diberikan sehari 5 kali. Kita lihat dari umurnya, pasiennya berapa. Kalau misalnya untuk pasien anak-anak biasanya ya penghitungan dosisnya kan beda dengan yang dewasa. Tapi biasanya diberikan selama sehari itu 5 kali.
Kalau pasiennya tidak ada alergi dengan acyclovir. Untuk pasien zoster biasanya pemberiannya acyclovirnya dosisnya lebih tinggi daripada yang herpes. Hah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Dan besok kita akan mulai pembahasan tentang herpes zoster. Yang ini dipelajari, besok saya beri latihan soal. Ya, nanti saya kirimkan ke siapa nanti itunya. Ke Sifni ya. Iya dok, iya dok benar. Dipelajari. Jadi besok saya beri latihan soal tentang virus herpes simplex sama zoster. Supaya bisa jawab berarti kan harus diperhatikan besok kuliahnya. Jadi saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, dok.